Salam damai sejahtera bagi jemaat dan simpatisan GKI Stadion Semarang yang hari ini beribadah melalui YouTube maupun radio. Marilah kita mempersiapkan diri dalam ibadah online hari ini dengan terlebih dahulu memperhatikan beberapa warta jemaat berikut ini. Perjalanan sejarah GKI Stadion kini memasuki tahun ke-80, tepatnya tanggal 24 Agustus 2021. Selama 80 tahun itu, Tuhan telah memimpin dan memberkati gerejanya hingga hari ini. Gereja dapat berkarya dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Usia tua tak berarti berhenti berkarya. Seperti Musa dan Harun, mereka terus berkarya dan makin berdampak bagi bangsanya. Demikian pula, gereja kita di usia 80 tahun ini. Gereja tak boleh berhenti berkarya dan berdampak. Ia ada untuk menjadi berkat bagi manusia dan memuliakan Allah. Sehubungan dengan hari ulang tahun GKI Stadion ke-80, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi hidup kita untuk dipakai Tuhan demi kemuliaan-Nya. Selagi kita masih bernafas, marilah kita berkarya dan berdampak bagi sesama. Hari-hari ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19. Namun situasi berat ini tidak boleh mengaburkan mata kita untuk melihat dan mempersaksikan kasih setia Tuhan atas gerejanya selama 80 tahun ini. Sebab itu jemaat diberikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan syukurnya melalui persembahan dengan cara berikut ini. 1. Melalui amplop persembahan yang telah dikirimkan kepada jemaat, atau jemaat dapat juga memberikan persembahan syukurnya melalui transfer ke nomor rekening gereja. Dengan nominalnya ditambah Rp80 untuk memudahkan pemilahan dan diberikan keterangan persembahan Thanksgiving. Marilah kita terus menaikkan doa permohonan untuk ibadah syukur HUT ke-80 GKI Stadion yang diselenggarakan secara online pada hari Minggu 29 Agustus 2021. Doakanlah agar gereja terus berkarya dan berdampak demi mewujudkan visi Allah di bumi ini. Doakan juga bangsa Indonesia yang pada bulan Agustus akan merayakan HUT ke-76. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat gereja kita dan bangsa kita. Karena Tuhan telah memimpin dan memberkati kita di masa silam, demikian pula Tuhan akan memimpin dan memberkati gerejanya di masa kini dan masa yang akan datang. Soli Deo Gloria, segala puji dan syukur hanya kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat dan simpatisan sekalian, marilah kita bersama-sama menyatakan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ketika mengikuti ibadah online hari ini dalam bentuk persembahan. Kita dapat memberinya dengan cara-cara berikut ini. 1. Memasukkan di kotak persembahan yang tersedia di dekat kantor TU Gereja. 2. Transfer ke rekening BCA. 3. Memindai kode QRIS dengan aplikasi pembayaran elektronik yang dimiliki seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Ini adalah hari bersejarah bagi kita, jemaat GKI Stadion. Karena hari ini adalah ulang tahun gereja yang ke-80. Pemeliharaan Tuhan nyata, dan kiranya dengan pertambahan usia makin bertambah juga semangat berkarya dalam pelayanan dan karya memuridkan, serta kuat dan erat rasa persaudaraan dalam iman dan kasih. Selama ulang tahun GKI Stadion Semarang yang ke-80. Tuhan Yesus memberkati. 主内蒙恩的弟兄姊妹们平安。今天我们三宝龙华侨基督教会迎来了80周年堂庆，感谢神保守这个教会屹立至今，成为了我们的祝福。在这里，我们认识神，
经历神在他的大爱中茁壮成长。我深信神要继续使用祝福这个教会，成为众人侍奉、赞美、荣耀主的地方。神的名单的荣耀。Selamat ulang tahun buat Gereja Stadion Semarang yang ke-80 tahun. Mari kita kobarkan semangat api penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-80 GKI Stadion Semarang, gereja yang akan terus teguh berdiri dengan kokoh, menjadi terang dan garam bagi jemaat dan bagi sekeliling, bersinar memuliakan Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Kami dari bidang persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun GKI Stadion yang ke-80. Mari kita wujudkan hati Allah dengan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh semakin serupa Kristus, dan berbuah dengan menjadi murid Kristus yang sejati, yang memuridkan orang lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Stadion yang ke-80. Diberkati untuk memberkati, dimuridkan untuk memuridkan, terus melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya mewakili seluruh pengurus adult ministry mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80 buat Gereja Stadion. Semoga Gereja Stadion dapat semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan memenangkan lebih banyak lagi orang bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Putra,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur hari ini kita bisa merayakan hari ulang tahun GKI Stadion ke-80. Meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tetapi kasih kita kepada Tuhan mempersekutukan kita. Dan mari kita memanfaatkan, menggunakan waktu yang ada ini untuk bersama-sama dengan keluarga, mungkin juga sendiri beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan satu pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang layak menerima segalanya. Mari kita hening sejenak untuk memohonkan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kebaktian syukur ini kita selenggarakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasih-Nya tak pernah berkesudahan, dinyatakan dan terus memimpin kehidupan gerejanya dari dulu sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat GKI Stadion. Di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua tertulis demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sungguh luar biasa, Tuhan telah membuktikan kesetiaan-Nya, kebaikan-Nya bagi gereja kita. Sehingga hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun GKI Stadion yang ke-80 tahun. Itu semua bisa dicapai hanya karena kebaikan Tuhan sendiri. Mari kita datang kepadanya, beribadah kepadanya, dan menaikkan syukur kita atas setiap kebaikannya bagi saudara dan bagi gereja.
saudara, mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh besar dan mulia. Namun ketika kami mengingat semuanya itu, kami menyadari siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu, sehingga kami layak untuk boleh menerima kasih-Mu. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami ini adalah manusia-manusia yang lemah, baik secara pribadi maupun sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kami seringkali gagal mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, pulihkan kami, dan terlebih tolong berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami boleh bangkit dan kami boleh menyerahkan hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, dan inilah kerinduan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Hidup saya, hidup saudara sampai hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan jika pada hari ini Gereja GKI Stadion boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-80, itu semua hanya karena kasih setia Tuhan. Jika kita merayakan di tengah pandemi, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi sesungguhnya kita masih boleh berdiri dan kita masih boleh berjuang, karena kita adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih setia-Nya. Mari kita membuka hati kita. Kita ingat kebaikan Tuhan, kita mengingat setia Tuhan. Dan biarlah hidup kita berikan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam
Ya Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau sedemikian mengasihi kami? Kami hanyalah orang-orang berdosa. Namun Engkau telah menyelamatkan kami dan memberi kepada kami begitu banyaknya kebaikan-Mu. Tidak ada yang lain selain puji dan sembah Kau, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah saat ini ketika kami boleh merenungkan firman-Mu. Bantulah untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami dapat memakai seluruh hidup kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Melalui kehidupan kami dan seluruh apa yang dapat kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 4 minggu berturut-turut kita telah belajar tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kita telah belajar bagaimana Allah memanggil Musa dan bangsa Israel untuk menempuh perjalanan itu. Bagaimana mereka menghadapi tantangan, namun Tuhan setia memimpin dan memelihara dengan memberi kekuatan dan kelengkapan yang diperlukan. Hingga pada waktunya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 15. Saat pertama kali bangsa Israel lepas dari kejaran Mesir. Kita akan membacanya, Keluaran pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat 3, ayat 13 dan 14, ayat 20 dan 21. Mari kita memperhatikannya demikian. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ayat 13 dan 14. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Ayat 20 dan 21. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di meja makan tiba-tiba seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah sebenarnya gunanya gereja itu?" Ayahnya itu menjadi bingung, ia tidak pernah mengharapkan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba. Sebab itu sang ayah balik bertanya, "Apakah sebenarnya maksud pertanyaanmu itu, nak?" Si anak berkata, "Ya, kita tahu sendok ini untuk menyuap nasi. Pisau ini untuk memotong. Sekolah untuk belajar. Toko menjual barang-barang. Tapi apakah gunanya gereja itu, ayah?" Ayahnya terdiam.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa gunanya gereja itu? Apakah jawab Bapak Ibu Saudara jika pertanyaan ini diajukan oleh anak saudara atau cucu saudara yang masih kecil? Apa gunanya gereja? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, gereja kita merayakan hari ulang tahun ke-80. Tepatnya tanggal 24 Agustus yang lalu, usia 80 tahun gereja kita. Nah, pikirkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, apakah gunanya gereja kita? GKI Stadion. Coba tanyakan kepada orang-orang yang bersama Bapak Ibu Saudara, kebaktian bersama di rumah mungkin, apa sih gunanya gereja? Untuk apa gereja ada di dalam dunia? Baiklah. Oke, jawabannya disimpan dulu ya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan latar belakang dari kitab Keluaran 15 ini yang baru saja kita baca tadi. Jawabannya ditunda dulu ya. Bapak Ibu Saudara, Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 adalah nyanyian pujian umat yang sangat luar biasa kepada Allah Israel yang telah menyelamatkan mereka. Dan ini adalah nyanyian pujian yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Nyanyian ini ditulis oleh Musa begitu bangsa Israel selamat dari kejaran bangsa Mesir. Allah sendiri yang telah menyelamatkan bangsa ini dengan sangat ajaib. Kita masih ingat khotbah yang lalu bagaimana air laut Teberau itu disipakkan sehingga mereka bisa berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut itu. Kemudian Musa dan seluruh umat Israel berkumpul di satu tempat. Mereka bersama-sama beribadah dan memuji Allah. Bukan hanya Musa yang menyanyi, tetapi seluruh umat Israel menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun ini, menggerakkan semua perempuan Israel. Mereka menyanyi dan menari-nari dengan rebana. Saudara bisa membayangkan suasana pujian mereka begitu meriah dan terasa kegembiraan yang luar biasa. Mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan pujian kepada Allah. Wow, begitu luar biasa pujian mereka disertai dengan rasa syukur dan kegembiraan karena Allah telah menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya yang telah mengalami kebaikan Allah di dalam hidupnya sudah sepatutnya bernyanyi bagi Allah. Bernyanyi memuji Tuhan bukan karena mereka mempunyai suara yang baik, tetapi karena apa yang telah Allah kerjakan di dalam hidup mereka. Pujian itu sendiri sebetulnya merupakan respons alami dari orang-orang yang mengalami anugerah Allah. Kisah keluarnya bangsa Israel adalah peristiwa paling penting di sepanjang Alkitab dengan puncaknya apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu, di mana Allah menyelamatkan manusia dari jerat dan hukum dosa melalui kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Allah menyadari dan menghayati karya keselamatan anugerah Allah, maka respons yang paling alami adalah memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Pola ini akan terus Bapak Ibu Saudara temukan di sepanjang Alkitab sampai dengan di kitab Wahyu pasal 5, di mana setiap orang memuji dan menyembah anak domba Allah yang menyelamatkan umatnya dengan darahnya. Contoh lain juga bisa kita temukan sebetulnya di bagian Alkitab yang lain tentang orang-orang yang setelah mendapatkan anugerah Allah, mereka lalu memuji Tuhan. Misalnya Deborah dan Barak di kitab Hakim-Hakim pasal 5. Mereka memuji Tuhan sebagai satu respons atas kemenangan melawan Sisera. Kemudian nyanyian Hana atas kelahiran Samuel, itu kita temukan di 1 Samuel pasal 2. Nyanyian Maria atas berita malaikat dan kunjungan Elisabet ada di Injil Lukas pasal 1. Dan nyanyian Zakaria atas kelahiran Yohanes Pembaptis di Injil Lukas pasal 1 juga. Nah, apa isi pujian mereka?
Mereka memuji Tuhan karena anugerah Tuhan di tengah ketidaklayakan mereka. Mereka bergembira dan mengucapkan syukur kepada Allah yang anugerahnya begitu besar, yang kebaikannya begitu melimpah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebetulnya nyanyian di dalam ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu maupun mungkin ibadah-ibadah keluarga, sebetulnya bukan sebuah pilihan yang dapat kita lewatkan. Nyanyian di dalam ibadah adalah ungkapan syukur, sekaligus sebagai sarana untuk mengingatkan kita akan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, setiap orang yang telah diselamatkan sepatutnya bernyanyi dengan hatinya, beribadah kepada Allah dengan segala puji dan syukur kepada Dia. Dan inilah yang Allah inginkan kita lakukan di dalam dan sepanjang hidup kita. Kembali ke pertanyaan saya di awal yang tadi jawabannya sempat ditunda ya. Kalau begitu apa gunanya gereja? Gereja ada untuk apa? Nah, saya menemukan setidaknya ada dua. Yang pertama, gereja yang adalah orang-orang yang telah diselamatkan Allah, dipanggil Allah untuk beribadah dan memuliakan Dia. Gereja ada untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan inilah tujuan Allah mengapa Allah kemudian menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Mari kita memperhatikan beberapa ayat ini. Misalnya Keluaran pasal 8, kita kembali ke pasal-pasal sebelumnya. Pasal 8 ayat 1 di sana dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara perhatikan kalimat ini, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalimat yang sama ini Bapak Ibu Saudara diulang di beberapa tempat yang lain. Misalnya pasal 8 ayat 20, pasal 9 ayat 1 dan 13, pasal 10 ayat 3. Inilah tujuan Allah menyelamatkan mereka, agar mereka sebagai umat beribadah dan memuliakan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, Tuhan itu ingin sekali umatnya itu beribadah kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan memuliakan Dia untuk selamanya. Gereja ada untuk memuliakan Allah. Dan ini sesuai sekali dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu diciptakan untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita menjadi orang Kristen, sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Apakah pujian syukur senantiasa keluar dari hati dan hidup kita? Apakah kita telah bersungguh-sungguh beribadah kepada Dia? Bagaimana sikap kita ketika kita beribadah kepada Dia? Adakah hati penuh syukur dan penyembahan kepada Dia? Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara menikmati Allah di dalam ibadah? Godaan kita dengan ibadah online yang hampir 2 tahun ini adalah menjadikan ibadah online itu sebagai tontonan yang bisa kita skip. Kita mungkin cenderung tidak sabar dengan ibadah yang hanya 1 jam saja. Nggak ada 1 jam. Kita lewatkan sesi pujian kepada Tuhan. Kita hanya mendengar khotbah dan itu mungkin kita lakukan dengan sambil lalu. Semoga tidak demikian. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari dan menghayati bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dan memberi begitu banyak kebaikannya, sudah sepatutnya
Kita beribadah kepada Dia dengan hati penuh syukur dan pujian. Dan untuk itulah gereja ada. Orang-orang percaya dipanggil, yakni beribadah dan memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, gereja ada untuk apa? Apa gunanya gereja? Gereja yang adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan itu dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi seluruh suku bangsa di muka bumi ini. Jadi bukan dipanggil untuk menikmati Allah bagi dirinya sendiri, tetapi yang kedua ini ada satu panggilan untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi seluruh suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Sehingga mereka beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Keluaran 9 ayat 14, kita kembali flashback ke belakang. Di sana dikatakan demikian. Sebab sekali ini aku, Allah, akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, yaitu Fir'aun, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Kemudian pasal 9 ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, membiarkan Fir'aun hidup, yakni supaya, ini tujuannya, memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah merancang peristiwa tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir sedemikian rupa. Dengan tulah-tulah dan banyak keajaiban lainnya. Supaya, tujuannya jelas, kemuliaan Allah dinyatakan dengan membuat namanya dikenal. Bukan hanya oleh bangsa Israel, melainkan dikenal secara global oleh semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan ingin agar setiap orang Mesir dan bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa tidak ada Allah lain seperti dirinya. Satu-satunya Tuhan yang hidup. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, ini pula yang kemudian dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Ia menyelamatkan umat manusia melalui kematiannya. Melalui kematian Kristus di kayu salib, sesungguhnya Allah sedang menyatakan kemuliaannya. Sehingga akan ada waktunya bagi semua suku bangsa bahwa mereka akan bertelut dan dengan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebuah doksologi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, gereja ada untuk tugas itu. Menyatakan kemuliaan Allah. Allah dikenal, Allah dipercaya, disembah oleh semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, bagaimana mereka mengenal dan menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus? Roma 10 ayat 13 sampai 15 memberitahu kepada kita, saya bacakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini janji daripada Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, gereja ada untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui tugas kita di dalam memberitakan kabar baik itu. Gereja bukan perkumpulan orang-orang yang memiliki hobi yang sama atau kesamaan suku. Tetapi adalah persekutuan orang percaya yang tidak melupakan tugas panggilan untuk memberitakan Injil
dan memuridkan segala suku bangsa. Supaya bukan hanya saudara dan saya yang dapat beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, melainkan semua suku bangsa di muka bumi ini beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan Tuhan, menyelamatkan kita dan menjadikan kita gerejanya. Bagaimana dengan hati kita, hati Bapak Ibu dan semuanya? Adakah kita rindu agar orang lain mengenal Tuhan dan diselamatkan? Selama kita menjadi orang Kristen, berapa orang telah saudara perkenalkan kepada Kristus? Sudahkah Bapak Ibu saudara memberitakan Injil? Sudahkah kita belajar untuk memuridkan orang lain? Mungkin ada anggota keluarga yang belum percaya, doakan mereka. Dan mintalah kepada Tuhan hikmat agar saudara bisa memberitakan Injil dengan kasih dan keberanian. Bapak Ibu saudara juga diundang untuk bergabung dalam kelompok-kelompok kecil pemuritan yang Tuhan sediakan melalui gereja kita. Di sana hati kita dibentuk untuk menjadi muridnya dan dilatih serta dipersiapkan untuk memuridkan orang lain. Sebab gereja ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan membuat nama Tuhan dikenal, dipercaya, disembah oleh segala suku bangsa. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk tugas itu. Hari ini gereja kita merayakan ulang tahun ke-80. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan ibadah kita? Dan sudahkah gereja kita memberitakan kemuliaan Allah bagi seluruh suku bangsa? Hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi satu di dalam mewujudkan visi ini. Tuhan dimuliakan baik di dalam ibadah kita maupun oleh semua suku bangsa yang menyembah Dia. Pada hari ini kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita yang juga akan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan ini. Mari kita juga berikan dengan hati untuk memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan selamat ulang tahun Gereja Tuhan GKI Stadion ke-80 ini. Haleluya. Amin. Sejenak kita hening untuk menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh saudara-saudara kita. Lord, we thank you for allowing our church to reach the age of 80 years old. Tuhan, kami bersyukur karena gereja kami bisa mencapai usia 80 tahun. We also thank you for constantly leading us and blessing our church. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau selalu membimbing dan memberkati gereja kami. We pray, Lord, for your leadership so that our church will be able to get better in fellowship, in serving your name, and in being witness to the gospel. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar gereja kami bisa lebih baik dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. 我们在天上的父，我们感谢赞美你。Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan memuji Engkau。感谢你这80年来一直与三宝龙华侨基督教会同在。Terima kasih Tuhan dalam 80 tahun ini selalu menyertai Gereja Stadion Semarang。让教会能够借着一切的侍奉，无论是印尼文的侍奉还是中文的侍奉，在完成你的大使命的道路上不断成长。Agar Gereja Stadion di perjalanan yang menjalankan amanat Agungmu semakin bertumbuh melalui segala pelayanan gereja baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin.
也通过宣教差传部、仁爱部，让更多的人听到你的福音，相信你并接受你成为他的救世主。Melalui bidang misi, bidang diakonia, agar makin banyak orang dapat mendengar Injil, percaya kepada Engkau, dan terima Engkau sebagai Juru Selamat. 我们再一次感谢赞美你。Sekali lagi kami bersyukur dan memuji Engkau. Bapa kami yang di surga, terima kasih saat ini kami datang dengan penuh syukur dan hormat akan kebesaran Tuhan. Kami menghampiri dalam doa-doa kami untuk kesatuan jemaat Tuhan di Gereja Stadion yang boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Bapa di surga, bersama dengan para hamba Tuhan, para pemimpin bidang-bidang pelayanan, termasuk pos jemaat Pelamongan Indah, kami bersyukur Tuhan telah membentuk kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bersama dengan seluruh jemaat boleh menjadi kesatuan tubuh Kristus yang saling menopang dalam kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Tolong kami Tuhan untuk boleh memelihara kesatuan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis jemaat, semua pengurus bidang dan komisi, agar supaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan, dan kami boleh mengerjakannya dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah pelayanan yang kami kerjakan itu boleh sungguh-sungguh memberikan dampak positif bagi keselamatan banyak orang. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk sekolah Kristen Tritunggal yang Tuhan sudah sediakan bagi Gereja Stadion menjadi wadah untuk pelayanan di dunia pendidikan. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang melayani di sekolah ini. Biarlah Tuhan melalui sekolah Tritunggal, nama Tuhan boleh dimuliakan, dan sekolah ini menjadi tempat di mana banyak anak boleh dibawa untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan mereka boleh dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi dewasa yang boleh dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan untuk keselamatan manusia. Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk kelompok-kelompok kecil yang sudah ada selama beberapa tahun ini. Kiranya Tuhan akan menolong supaya kelompok-kelompok kecil yang sudah ada ini boleh terpelihara dengan baik, dan lebih banyak lagi orang-orang, saudara-saudara kami yang boleh ikut bergabung untuk menikmati keindahan, persekutuan, dan kebersamaan, di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan permohonan doa ini di hari ulang tahun Gereja Stadion yang ke-80. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-80. Gereja kita diawali dari seorang anak Tuhan, yaitu Bapak Poa Un Ho, yang menangkap hati Tuhan untuk melayani dan memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang berbahasa Hokkien pada waktu itu. Dari seorang diri, dengan pertolongan Tuhan dapat mengumpulkan 7 orang. Dalam 5 tahun, Tuhan memakai mereka untuk membawa 100 orang lebih kepada Kristus. Hari ini, berusia 80 tahun gereja kita, Tuhan telah memakai gereja kita untuk membawa lebih dari 1.000 orang untuk percaya kepadanya. Bukan hanya untuk orang Hokkien saja, tetapi juga untuk suku-suku yang lain. Bukan hanya di Semarang saja, tetapi juga melalui orang-orang yang percaya di gereja kita telah tersebar dan membawa berkat bagi banyak kota yang lain. Semua itu diawali dari seorang anak Tuhan. Dia bukan penginjil, dia bukan pendeta, dia seorang anak Tuhan biasa, sama seperti kita, yang menangkap hati Tuhan dan memberi diri untuk dipakai Tuhan, menolong orang-orang lain mengenal Kristus. Peringatan ke-80 tahun gereja kita hari ini bukan saja merupakan ucapan syukur, tetapi juga menjadi ajakan bagi kita. Tuhan ingin mengundang kita secara pribadi untuk memberi diri, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari, serta membawa sebanyak mungkin orang
untuk mengenal Kristus melalui hidup dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kita makin hari boleh makin memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Yesus. Dan sebelum kita melakukan semuanya, marilah kita memohonkan kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Sebab itu marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
suara lepas